Nanti ikhtilaf kita ini bisa dua, Pak. Di kita ini ada ikhtilaf dua. Yang pertama, kita udah ikhtilaf, berbeda pendapat, beda penentuan dari ru'yatul hilal atau posisi antara di Mekah, ulama Mekah dengan ulama Indonesia udah berbeda. Sudah begitu di Indonesia nanti kadang ada dua lagi, ada perbedaan lagi dua lagi. Ya, jadi kayak misalnya apa? Nanti ulama di bawah naungan Kementerian Agama, ya kan, menentukan misalnya ini terjadi Yaumul Itsnin, ya, Yaumul Itsnin kita melaksanakan lebaran. Berarti kalau kita Yaumul Itsnin berarti Arafahnya jatuhnya kita di hari Ahad. Kalau misalnya nanti terjadi dua, nah ini kita akan terjadi permasalahan baru lagi, yaitu bisa terjadi nanti antara misalnya Ahad sama Senin atau Senin sama Selasa. Kondisi yang semacam itu bagaimana kita untuk mengambil keputusan di dalam pengamalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika terjadi suatu ketentuan waktu yang tidak terjadi ikhtilaf, artinya tidak ada perbedaan penentuan waktu yang ditentukan oleh ulama-ulama kita, berarti ini adalah ittifaq, sepakat bahwa antara pelaksanaan wukuf dengan tanggal 9 yang terjadi di Indonesia ini ketepatan sama, maka ittifaq antara puasa kita dengan wukuf itu bareng, mestinya seperti itu. Jadi kita puasa, nanti di sana pelaksanaan wukuf. Ini kalau ittifaq, tidak ada istilah perbedaan. Tapi ketika terjadi ada ikhtilaf, perbedaan baina ulama fi Makkah wa ulama fi Indonesia, antara ulama di Indonesia itu perhitungan waktunya masuknya antara tanggal 1 kemudian sampai kepada tanggal 10 itu tadi terjadi berbeda, maka bagi kita yang ingin melaksanakan asyamul Arafah, ittiba waktu yang dimana penentuan yang ada di negeri kita. Jadi penentuan waktunya kita ngikutin waktu di sini. Jadi tidak mematok kepada pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Itu kalau terjadi ikhtilaf. Nanti ikhtilaf kita ini bisa dua, Pak. Di kita ini ada ikhtilaf dua. Yang pertama, kita udah ikhtilaf, berbeda pendapat, beda penentuan dari ru'yatul hilal atau posisi antara di Mekah, ulama Mekah dengan ulama Indonesia udah berbeda. Sudah begitu di Indonesia nanti kadang ada dua lagi, ada perbedaan lagi dua lagi. Ya, jadi kayak misalnya apa? Nanti ulama di bawah naungan Kementerian Agama, ya kan, menentukan misalnya ini terjadi Yaumul Itsnin, ya, Yaumul Itsnin kita melaksanakan lebaran. Berarti kalau kita Yaumul Itsnin berarti Arafahnya jatuhnya kita di hari Ahad. Kalau misalnya nanti terjadi dua, nah ini kita akan terjadi permasalahan baru lagi, yaitu bisa terjadi nanti antara misalnya Ahad sama Senin atau Senin sama Selasa. Kondisi yang semacam itu bagaimana kita untuk mengambil keputusan di dalam pengamalan. Nanti Bapak sekarang sudah lepas dari permasalahan ikhtilafnya dengan ulama Saudi. Kita adalah mengambil penentu di ulama Indonesia. Kemudian ulama Indonesia ternyata terbelah menjadi dua, yaitu ada yang misalnya Ahad dengan Senin atau yang Senin dengan Selasa misalnya. Nanti kewajiban kita untuk mengamalkan syariah sunnah ini Bapak ngikutin sesuai dengan keputusan ulama yang Bapak ambil. Misalnya begini, PB Muhammadiyah menentukan tanggal sekian lebarannya, berarti Arafahnya ini Bapak ikutin semuanya, dari mulai pelaksanaan puasanya,
kemudian nanti pelaksanaan sholat idnya, sampai nanti pelaksanaan udhiyah. Kalau kita mengikuti yang di bawah naungan kementerian bahwa nanti tanggal sekian pelaksanaannya, ikutin. Jangan sampai nanti ada kebingungan, Bapak. Kebingungannya gimana? Kebingungan nanti ngikutin dari ketentuan PP Muhammadiyah, ulama menyatakan tanggal sekian, terus Bapak ngikutin itu, tapi sholatnya Bapak mundur ngikutin yang kedua. Ini nanti pengikut yang keliru. Jadi kalau kita mau mengikuti, terjadi ada ikhtilaf di Indonesia, dua macam pelaksanaan lebaran, Bapak ikutin salah satu, yang pertama atau yang kedua. Kalau yang pertama ikutin tertibnya semuanya, ya, sama dengan penentuan puasa Ramadan aja, Bapak, ya. Itu jangan sampai bingung, ya. Kalau Bapak nanti kondisi syukur, kebingungan dan lain sebagainya, ya, berarti kalau orang ragu-ragu, apa yang diambil? Ya sudah, dak mayuri buka, tinggalin saja kalau memang Bapak ragu, ya kan? Kenapa? Karena Bapak sekarang kita bisa bikin ragu. Kenapa? Karena sekarang ini ke Saudi bisa diakses setiap saat, gitu kan? Wah, ini gimana nih? Ini sudah Arafah, tapi kita belum apa-apa, gitu kan? Nah, ini kan menjadikan keraguan-raguan, dan insya Allah pengambilan keputusan Bapak nanti tepat. Umpamanya Bapak ragu betul, ya sudah, kita nggak ngamalin amaliyah puasanya, tapi kita amaliyah yang lain yang kira-kira tidak ada unsur nilai-nilai, kan ini kaitannya nanti ada keharaman dan lain sebagainya kan. Maka itu cara ngambil keputusan, Pak. Jadi kalau Indonesia nanti sudah ditentukan tanggal sekian, yaitu kita ikuti. Jadi ini sudah ada terjadi ikhtilaf antara penentuan ulama-ulama yang ada di kota suci Mekah dan Madinah dengan ulama-ulama Indonesia dalam mengambil jatuhnya tanggal 1 bulan Dzulhijjah, nanti kaitannya kepada Arafahnya dan juga hari naharnya.